A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati yatina al-fahishata min nisaikum. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Fa'in syahidu fa'amsikuhunna fil buyut. Hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Walladani yadiyaniha minkum fa'aduma. Fa'in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Innallaha kana tawwabar rahima. Kita makin dulu. Wallati yatinal fahishata min nisaikum, dan terdapat terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Perbuatan keji misalnya nyeleweng, misalnya melakukan perbuatan bebas, ya. Itu hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Ya, diketahui disaksikan oleh 4 orang. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka, wanita-wanita yang melakukan keji tadi, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Memang apa ya, berat sekali. Ini kalau hukum Allah diterapkan, mungkin sebagian besar sudah meninggal, ya kan? Coba kalau lihat data-data itu, misalnya mengajukan dispensasi untuk pernikahan sebelum usianya itu meningkat tajam di seluruh kantor Kementerian Agama. Itu 80% karena perbuatan bebas sampai hamil. Itu kalau ada saksi 4 orang menyaksikan betul terjadi, itu suruh ngurung di rumah sampai meninggal. Katanya tawaffahun maut au yasa'allahu lahunna sabila, atau sampai Allah memberi jalan yang lain padanya. Apa? Misalnya dilakukan hukum berat, diterapkan.
waladani ya'tiyaniha minkum fa'aluhuma. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, sudah tobat, sudah memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Kalau hukuman sudah diterapkan, ya sudah. Innallaha kana tawwabur rahim. Ya, sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Cuma ketika hukum Allah ini nggak diterapkan, terus besok di akhiratnya gimana? Dulu ketika ada wanita menemui Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah melakukan ini, sudah melakukan zina. Ya Rasulullah, apa itu? Belum mau menerapkan hukum, masih nanyakan, mana buktinya? Buktinya dia hamil. Terus ketika hamil, nemu lagi Rasulullah. Rasul bilang, biar nanti lahir dulu. Kemudian ketika udah lahir, kamu lagi Rasulullah supaya diterapkan hukum Allah. Rasulullah menyampaikan supaya disusui dulu sampai selesai. Setelah selesai, baru diterapkan hukum. Nah ini masalahnya, hukum semacam ini sekarang nggak diterapkan. Kelihatannya di dunianya enak, kemudian terus sama banyak yang melakukan. Terus besok di akhiratnya gimana? Nah ini persoalan yang seringkali sekedar mempermudah ketetapan Allah, hudud ketentuan hukum dari Allah, tetapi tidak begitu memperhatikan akibatnya besok di akhirat. Makanya ya jangan sekali-kali melakukan. Ya. Oke, kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat tawbatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Innamat tawbatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Tsumma yatubuna min qarib. Tsumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim. Faulaika yatubullahu 'alaihim. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysat taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Wa laysat taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut. Hatta idza qala inni tubtul an. Qala inni tubtul an. Walalladzina yamutu
Sesungguhnya taubat di sisi Allah lilladzina ya'maluna su'a bi jahalah, hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, lantaran ketidaktahuan. Jadi tobat yang diampuni Allah itu tobat yang dilakukan karena kejahatan yang tidak diketahui, bijahalah. Jadi mengerjakan kejahatan karena tidak tahu. Kemudian setelah melakukan terus tobat. Ya, summa yatubuna min qarib, segera bertaubat. Jadi setelah melakukan perbuatan dosa karena tidak tahu, setelah tahu terus bertobat. Maka saya summa yatubu min qarib, segera bertobat. Faulaika yatubullahu alaihi, maka mereka itulah yang diterima tobatnya oleh Allah. Tobatnya diterima, hanya diampuni kesalahan-kesalahan. Bahkan Allah aliman hakiman, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah sekarang kebanyakan dosa kesalahan yang dilakukan karena tidak tahu atau karena sengaja. Pura-pura nggak tahu. Nah itu nanti gimana itu? Pura-pura nggak tahu. Kalau pura-pura nggak tahu. Ya. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada mereka. Kata idza kafara akhul maut. Jadi berbuat dosa, tidak bertobat, bertobatnya ketika menjelang ajal datang, itu nggak diampuni. Qala ini tubtu ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Nah, sesungguhnya saya bertobat sekarang, dan tidak pula diterima tobat orang-orang munafik itu apalagi telah mati sedang mereka di dalam kekafiran. Ya, seperti kasusnya Fir'aun itu kan, ketika menjelang ajal datang baru ingin bertobat, ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Nah, ulaika atatna lahum adaban alima. Bagi orang-orang itu telah Allah sediakan siksa yang pedih. Makanya kalau kita betul-betul memahami Al-Quran, itu mesti hidupnya tuh hati-hati, cermat, teliti. Nah, mungkin karena tidak betul memahami Quran, orang berbuat salah, berbuat dosa itu enak saja. Karena seringkali yang lain juga melakukan, dianggap umum. Padahal itu dosa, padahal itu kesalahan. Nah makanya yang menyelamatkan hidup di dunia di akhirat itu bukan karena umumnya orang, tapi karena mengikuti tuntunan Allah dan Rasul itu. Makanya kalau hidup di dunia, pedoman hidupnya Al-Quran, tetapi tidak memahami Al-Quran secara tuntas, ya akhirnya hidupnya tidak dituntun oleh Al-Quran. Nah, ketika menjelang ajal baru sadar, baru ingin bertobat, ya sudah tidak diterima tobatnya. Apalagi sampai meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan murtad, dalam keadaan munafik dan sebagainya. Ini kita baca berikutnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wa la tadhuluhunna litadhhabu. Litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna. Litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahisatin mubayyinah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj. Wa ataitum idahunna qintara. Fala ta'khudhu minhu syai'an. Ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum antarithun nisaa karha. Ini cara-cara Islam memutus kebiasaan yang tidak baik. Pada zaman Islam itu tidak boleh lagi melakukan seperti zaman sebelum Islam. Maka dilarang la yahillu lakum ayyarithu nisaa karha.
tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Jadi ada tradisi sebelum wahyu Al-Quran ini. Itu kalau ada suami yang meninggal, nah, kemudian punya istri, istrinya itu diwarisi oleh anaknya suami yang meninggal tadi, atau oleh saudara, atau dipaksa suruh nikah dengan laki yang lain, maharnya yang mengambil keturunannya itu. Jadi jahat sekali sebelumnya. Ini semuanya dihilangkan dalam Islam. Tidak boleh lagi terjadi seperti itu. Maka bentuknya larangan. La yahillu lakum an tarithun nisaa. Jadi tidak boleh mewarisi ibunya sendiri karena bapaknya meninggal. Tidak boleh juga dinyanyi saudara. Tidak boleh juga orang lain suruh nikahi kemudian maharnya diambil. Itu seperti menjual si janda tadi. Itu tradisi-tradisi sebelum Islam. Begitu Islam datang, itu semuanya tidak dibolehkan. Wala ta'dzuluhunna litazhabu biba'd ma ataitumuhunna illa ayatina bifahisatin mubayyinah. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena tidak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Jadi sudah dikasihkan pada istri, nah, kemudian ingin diambil kembali, ya mungkin karena terjadi perceraian, kemudian maharnya hal yang diberikan itu mau diambil kembali. Nah, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan yang nyata itu apa? Misalnya istrinya itu zina atau istri itu bahkan berusaha sama suami, sedangkan suaminya sesuai dengan tuntunan Allah, kemudian istrinya tidak mau ikuti tuntunan Allah. Itu yang disebut dengan melakukan pekerjaan keji yang nyata. Jadi kalau dijelaskan bahwa surganya suami itu taat pada Allah, pada Rasul, bertanggung jawab pada istri. Surganya istri taat pada Allah, pada Rasul, taat pada suami. Makanya kalau melakukan pekerjaan keji, misalnya zina atau membangkang, tidak mengikuti perintah, padahal perintahnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, ini termasuk kategori melakukan pekerjaan keji yang nyata. Terus wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan bergawilah mereka secara ma'ruf, secara baik. Fa'ikalitumuhunna fa'asa antakrohu sai'a. Nah, maka jika kamu tidak menyukai sesuatu dari mereka, bersabarlah. Nah, supaya bersabar. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu pada mereka. Wa yazallahu fihi khairan katsira. Pada Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Mungkin untuk melatih kesabaran kita, mungkin untuk melatih ketabahan kita. Makanya kalau tidak terlalu harus bersabar, ya, tetap harus wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka secara baik, ya. Tetapi kalau ada yang tidak kamu senangi dari mereka,
tetap harus bersabar. Jadi bisa jadi sesuatu yang tidak baik, yang tidak kamu senangi itu baik, banyak kebaikan bagi dirimu. Fa'in aradtu mustibdala zawj, dan jika kamu ingin mengganti zawj, istrimu, ya, maka nazauj dengan istri yang lain, itu maksudnya sudah gak cocok, istrinya dicerai, kemudian ingin nikah dengan wanita yang lain. Bukan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, bukan tukang tambah. Maksudnya diceraikan baik-baik, kemudian nikah dengan wanita lain. Ini kalau membaca terjemahnya, kalau nggak hati-hati bisa salah paham. Iya kan? Bilang orang aja Pak itu Pak. Bilang orang biar pada paham. Ya. Dan maksudnya terjemahan bahasa Indonesia ini kalau kita nggak cermat, itu bisa salah paham. Maksudnya itu, ya terjemahnya itu kan, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain. Padahal maksudnya jika sudah tidak ada kecocokan, itu nanti kan di ayat 35 misalnya begini. Kalau terjadi sesuatu pada keluarga itu, seharusnya itu ada perwakilan dari keluarga istri, ada perwakilan keluarga suami, terus melakukan pendekatan. Ya. Masing-masing putusan punya niat mendamaikan. Karena kalau langsung ngomong-ngomong langsung, biasanya belum jadi ngomong sudah Perang. iya. Makanya untuk menyelesaikan ada putusan dari keluarga suami, putusan dari keluarga istri. Masalahnya kalau dari keluarga sudah tidak ada yang pantas diutus. Ada nggak orang yang berwibawa Pak Ustaz. di antara keduanya? Pak Ketua. Pak Ustaz. Tapi siapa yang berwibawa di situ yang bisa ngatur kayak gitu loh? Ngomong. Ini betul-betul diatur dalam Islam. Ya, dalam Islam yang namanya membangun rumah tangga itu betul-betul dalam ibadah. Untuk betul-betul selamat dunia, selamat akhirat. Wa ataitum ihdahunna qintar, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Kamu memberikan harta yang banyak kepada istrinya. Fala taqutu min husai'a, maka janganlah kamu mengambil kembali dari barang yang sudah kamu berikan tadi. Gak usah pakai perjanjian. Ini saya berikan, tapi kalau kamu berbuat salah nanti kami ambil lagi. Ya nggak boleh begitu. Itu namanya pakai syarat itu. Tapi kalau dilakukan bagaimana? Ya sebenarnya nggak wajar. Ya. Ata'khudunahu buhtanan wa itsman mubina. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta, dengan menanggung dosa yang nyata? Kalau istrinya tidak melakukan perbuatan keji yang nyata, itu tidak boleh mengambil lagi apa yang sudah diberikan. Itu dianggap dosa besar. Tapi kalau istrinya jelas-jelas berbuat keji yang nyata, seperti tadi, misalnya melakukan zina, atau sudah tidak mau taat sama pada suami, itu boleh. Karena pelanggaran dilakukan. Kalau tidak, nanti semakin berbuat keji lagi. Supaya tidak berulang-ulang, maka perlu dibatasi. Terus bakai fatak budunahu, maka abdo ba'dukum ila fa'ala.
bagaimana kamu akan mengambilnya kembali pada sebagian kamu telah bercampur dengan sebagian yang lain, ya kan? Sudah bercampur suami istri, ya. Jadi sudah kok ado ba'dukum ila ba'd wa qadna minkum mitsaqan ghalidho, dan mereka suami istri itu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, mitsaqan ghalidho, perjanjian yang kuat yang disaksikan bukan hanya oleh saksi berupa manusia, tapi Allah menjadi saksi. Itu mitsaqan ghalidho. Maka di dalam Islam yang namanya akad nikah itu sungguh-sungguh, itu sakral, itu disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat, yang kulitnya sendiri menjadi saksi, besok bercerita. Maka jangan main-main dengan mitsaqan ghalidho. Ada perjanjian yang sangat kuat. Karena kalau tidak begitu, nanti sebentar-bentar keluar dari ambiar. Masuk hidup cuma seperti di medsos, di media itu. Banyak kan para selebritis, misalnya punya anak 3, suaminya 3. Itu yang sah loh. Yang tidak sah kita nggak ngerti. Itu di berita medsos kan banyak. Ya. Ya, itu tujuan membangun keluarga itu supaya betul-betul lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah untuk menjamin bahagia dunia dan akhirat. Nah, kalau sudah bangun keluarga masih emosional, bentar-bentar pisah, itu namanya belum dewasa. Ya. Oke, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tankihu ma nakaka aba'ukum wala tankihu ma nakaka aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salam minan nisa'i illa ma qad salam innahu kana fahisatan wa maqtan wa sa'a sabila innahu kana fahisatan wa maqtan wa sa'a sabila hurimat alaikum ummahatukum hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa ammatukum
nisaikum minan nisaikum allati dakhaltum bihinna fa ilam takunu dakhaltum bihinna fala junaka alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf inna Allah kana ghafurur rahima ya wala tangkihu mana kakak abatukum dan janganlah kamu nikahi, kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu ya. Minisai illa ma qad salaf ya. Terkecuali pada masa yang telah lampau. Innahu kana fahisatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Ini wanita di dunia itu kan kira-kira bisa mencapai 5 miliar. Wanita banyak, laki-laki banyak. Maka yang ngerempet-ngerempet dilarang itu untuk dijauhi ya, masih banyak stoknya. Khurimat ngalaikum ummahatukum diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu wa banatukum dan anak-anakmu perempuan wa akhawatukum saudara-saudaramu yang perempuan dan saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Jadi berarti bule ya. Saudara-saudara ibumu yang perempuan. Bule dari ibu. Berarti bule dari bapak. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Ponakan. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Nah tadi dari keponakan laki-laki, ini keponakan dari saudara perempuan. Ibu-ibumu yang menyusui kamu, ibu susuan gak boleh dinikah. Saudara perempuan sepersusuan. Ini bahaya kalau waktu kecil dititipkan disusukan pada ini kalau nggak betul-betul diingat nanti bisa lupa. Kalau biasa dulu ketika di kampung itu biasa kan tinggal pergi kemana dititip gitu, dan terus nangis terus disusukan itu. Itu harus betul-betul diingat-ingat dititip. Ibu-ibu istrimu ya mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, anak tiri dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya.
Jadi semula menikahi ibunya, tapi belum mencampuri istrinya. Kemudian tahu ternyata punya anak perempuan. Anak perempuan lebih muda dari ibunya kan. Nah, kemudian ibunya diceraikan, menikahi anaknya. Itu asal belum dicampuri boleh. Ya, ini walaupun gak etik ya. Maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dari segi hukumnya boleh. Tapi yang sopan santun etik mungkin jadi tidak dianggap tidak etik gitu kan. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu perempuan, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lalu. Jadi misalnya ada beberapa saudara perempuan, 3 atau 4 bersaudara, semulai nikahi saudara perempuan yang tua. Kemudian tidak boleh menikah lagi adiknya yang perempuan. Tapi kalau misalnya yang tua tadi cerai sebabnya apa, meninggal apa cerai karena sudah nggak bisa ketemu, sudah cerai, kemudian setelah cerai nikah sama adiknya, boleh. Itu namanya tidak menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan bersaudara, karena sudah selang waktu, yang satu sudah diceraikan. Maka kecuali yang telah terjadi masa lampau, maksudnya yang satu sudah diceraikan. Atau misalnya ini nikah dengan adiknya perempuan, dan perempuan itu nakal sekali, angel diatur itu. Lihat Mbak ini kok nurut itu. Adiknya diceraikan, nikah sama Mbak Yuka. Atau diceraikan dulu. Gak boleh kalau disatukan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sampai detail-detail begini Islam ngatur. Ya. Ini biasanya yang detail-detail itu ya yang membidangi misalnya di syariah, termasuk Pak Ketua atau para nabi gitu kan. Ya. Dulu itu di Fakultas Syariah sama Tarbiyah, biaya itu gedungnya bersebelahan. Tarbiyah di utara, Syariah di selatan. Sekarang dibalik. Tarbiyah di selatan, Syariah di utara. Dulu itu kan ejek-ejekan, yang tarbiyah ejek Syariah. Oh, nanti kerjanya nikahkan, kalau nggak laku nikah sendiri. Nah, terus yang saya gede ngecek-ngecek. Wah, didik anaknya orang nggak laku, didik anak sendiri. Tapi ternyata banyak fakultas sarjana yang nikah sama mahasiswi tarbiyah. Katanya biar nanti bisa mendidik anak gitu kan. Ya dari syariah banyak nikah tarbiyah, dari adab juga, dari usuluddin juga. Katanya kalau usah ngajari sudah bisa mendidik. Ya, ini rata-rata dari tarbiyah tetap laku. Sudah surut ya. Berarti ini sampai ayat 23. Jadi kita akan masuk juz 5. Insya Allah besok pagi. Ya, ini hari Selasa. Nanti jadwalnya memahami surat Al-Baqarah. Melanjutkan di gedung Kalah. Karena saling melengkapi antara yang di sini dengan yang di gedung Kalah dan sore hari. Maka sedapat mungkin diupayakan. Apalagi menjelang akhir Ramadan. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan pada kita semua untuk senantiasa memahami dan berusaha mengamalkan apa yang ditunjukkan. Kita akhiri
tutupi bersama dengan baca hamdalah dan doa mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.